2022 Ruang Pangkas tuh mulainya. Sebenarnya awal mula bisnisnya tuh gara-gara saya hobi potong rambut aja sih Kang awalnya tuh. Hobi potong rambut. Iya. Biasa dipotong rambut Iya, atau biasa. motong rambutnya? Suka dipotong aja rambutnya, kayak misalnya 2 minggu sekali gitu tuh bisa kayak potong gitu kan. Jadi kayak sempet kepikiran juga gitu. Waktu itu lebih awal kayaknya 2021 sih tadinya kayak apa buka tempat cukur segala macem. Kita sih tetap kalau misalnya ngelihat potensi haircut juga ke depan sih masih, dalam artian kalau kita sekarang ngomongin teknologi kayaknya belum tergantikan sih. Kayak mungkin kan kayak orang dicukur mesin gitu kayak kurang lah gitu rasa feel service-nya gitu. Yang paling ngebuat Akang menyenangi bisnis barber ini di poin mananya nih Kang? Ya saya sih kalau paling menyenangkannya ya di poin ini aja sih kan, kayak karena saya suka haircut juga, jadi kayak ngeliat customer gitu tuh apa ya, happy gitu kan dipotong gitu terus puas juga, itu ya jadi seneng ya, kayak ngulik juga saya sambil belajar, tapi kan apa bisa ngederek sendiri lah gitu kan. Seberapa besar peran dukungan lingkungan sekitar, keluarga mungkin? Pasti besar sih Kang. Terutama sih kan saya kalau saya sama mama aja ya. Jadi emang mama motivasi utama lah sebenarnya gitu ya. Kayak doa ibu deh, berkahin aja. Jalan terus sama Doa istri belum ya? Doa istri belum. Semoga aja. 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. X People, apa kabar? Kita hari ini bakal ngobrol lagi pastinya di program spesial kita Titik Temu bareng saya Ardiansyah dan juga ada Kang Raffi. Di program spesial kali ini kita berkolaborasi dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan udah ada di samping saya Kang Raffi, ownernya dari Ruang Pangkas. Kang Raffi, apa kabar? Baik Kang, halo. Gimana Kak, luar biasa ya hari ini ya? Alhamdulillah baik. Oke, Kang Raffi, hari ini kita pengen dapat cerita dong soal perjalanan bisnisnya juga di Ruang Pangkas. Mungkin ada apa ya yang bisa kita share ya ke pendengar kita tentang gimana sih ngejalanin bisnis yang udah dialamin sama Kang Raffi sendiri. Boleh. Ada tantangan apa aja sih sampai hari ini di Ruang Pangkas? Nanti mungkin kita pengen dapat cerita itu juga ya. Oke, boleh. Oke, sebelum ke sana Kang Raffi pengen tahu dong, Kang Raffi mungkin silakan sambil mengenalkan diri juga ke pendengar kita. Kesibukan hari ini ada sibuk apa aja sih Kang? Sibuknya mencari kesibukan aja kali ya. Ya jadi paling ya kalau sekarang itu saya hari-hari juga kebetulan saya tuh sekarang lagi jalan IO juga sih Kang. Ada IO juga. IO juga, tapi IO-nya lebih megangnya ke BUMN, misalnya ada rapat kerja atau outing segala macem. Salah satu kliennya sekarang lagi kita pegang itu KAI. Ya jadi ada masih warawiri sih sekarang. Jadi juga selain dia ngecek operasional juga sih untuk Ruang Pangkasnya gitu. Berarti Ruang Pangkas sekarang berjalannya udah lebih bisa sambil remote juga ya? Betul ya kan, karena sistem operasionalnya juga udah berjalan mau 3 tahunan. Jadi udah bisa lah gitu dilepas juga. Oke, berarti Ruang Pangkas dimulai tahun 2022 sih. 2022 Ruang Pangkas tuh mulainya. Sebenarnya awal mula bisnisnya tuh gara-gara saya hobi potong rambut aja sih Kang awalnya tuh. Hobi potong rambut. Biasa dipotong rambut atau biasa. motong rambutnya? Suka dipotong aja rambutnya, kayak misalnya 2 minggu sekali gitu tuh bisa kayak potong gitu kan. Jadi kayak sempet kepikiran juga gitu. Waktu itu lebih awal kayaknya 2021 sih tadinya kayak apa buka tempat cukur segala macem. Lumayan ya kayaknya sering-sering potong nih bikin sendiri kali gitu ya. Awalnya sering ngobrol juga sama capsernya kan. Capser tuh yang tukang potongnya kan. Yang tukang potongnya ngobrol kayak gini kan kalau bisnis segala macem. Kayak menarik juga sih, sempet dilihat-lihat tuh kan. Tapi akhirnya baru ya terlaksananya sih 2022 kan ke Ruang Pangkas. Oke, ini yang menarik nih, 2022 itu after COVID berarti ya? Iya, after COVID. Karena kan di masa COVID pangkas rambut mati banget itu. Mati banget juga. Gimana orang
Ya mungkin kalaupun berjalan juga lumayan tuh prosedurnya ya. Iya pasti SOP dan prosedurnya kan ribet juga Ribet sih. banget sih, termasuk lah pangkas rambut karena kan interaksi langsung ya. Betul itu. Berarti 2022 memulai setelah masa COVID tadi. Iya setelah masa COVID tadi. Oke. Pertimbangan tadi mungkin di awal karena saya suka nih. Tapi apakah cuman itu sampai akhirnya milih ngejalanin bisnisnya atau ada hal lain lagi nggak sih yang jadi pertimbangan untuk oke, kita jadikan ini sebagai satu project bisnis yang diambil sama Kang Raffi? Sebenarnya kalau ngelihat sisi lainnya tuh tentu dari ini ya, dari bisik-bisik profitnya. Oke. Cuannya pasti kan, cuannya. Terus kayak sempet juga ngobrol sama yang punya barber lain gitu waktu itu. Terus segi operasionalnya mungkin sekompleks apa gitu ya, apakah mungkin sekompleks F&B gitu kan. F&B kan memang puyeng banget tuh Kang ya. Iya sih. Tapi setelah saya ya telaah gitu, pertimbangin dari dua sisi ini, terus fleksibilitas waktu yang saya punya untuk ngembanginnya kayaknya masih sangat make sense sih nyoba bisnis di haircut ini. Dan kebetulan sih saya juga sama partner sih berdua di situ. Oke. Partnernya udah ada background sebelumnya di belum juga. Sama juga. Sebenarnya iya, dia coba punya tempat karena menurut saya juga itu strategis yang tengah kota juga. Iya. Terus ya deket kemana-mana gitu dari pusat kota. Jadi akhirnya ya tercetuslah gitu, akhirnya bikin deh barber gitu. Barber fix. dengan namanya Ruang Pangkas. Oke, Ruang Pangkas saat ini ada di mana nih Kang? Di lokasinya? Jalan Surapati nomor 9 Kang. Jalan Surapati nomor 9 ya, dekat Dago ya. Iya Dago, pokoknya perempatan DAGO itu lurus dikit ya di Jalan yang Sara itu sebelah kiri, nanti pasti ada sih kelihatan. Oke, nah ini menarik juga nih X-People ya, bicara tentang bisnis pangkas yang rasa-rasanya kalau kita perhatikan sekarang makin banyak bermunculan juga sih barber-barber tuh ya. Kalau dulu mungkin pangkas ya udahlah pangkas biasa. Dulu tuh ada istilahnya Kang, kalau di Sunda ya, biasanya kita nyebutnya di Pirgo, Sunda Pirgo gitu. Pirgo tuh di pipir pada Cingogo gitu. Jadi di bawah pohon rindang. Di bawah rindang. Iya kan istilah-istilah kayak gitu. Tapi kayaknya sekarang kelasnya mulai naik nih. Betul, beberapa. Gitu. Kelas untuk termasuk mungkin tapi saya nggak tahu apakah akan ngelihat itu juga secara bisnis yang termasuk tadi ada bisikan-bisikan itu. Iya. Ini warga sekarang kayaknya kelasnya udah pada mulai lebih melek soal style dan sebagainya. Betul. Akan ngelihat itu juga? Ngelihat sih, salah satu pertimbangan juga ngelihat kan, karena pas sebelum buka juga memang kita rundinginnya juga lumayan lama sih ya, kayak hampir setengah tahunnya adalah gitu, kayak maju nggak gitu kan. Ya intinya banyak juga riset segala macem ya, tentang apalagi misalnya di Bandung itu gimana kan orang-orangnya gitu kan, sampai ya sampai ini juga sih sempet kayak ke salah satu brand haircut gitu, saya bolak-balik gitu hanya untuk riset juga sebenarnya, iseng gitu, pindah-pindah Capster, nanya segala macam ke yang pionirnya lah ya bisa dibilang, barber di kota Bandung gitu. Makanya setelah dapet nih sedikit insight-insightnya, terus kayak disatuin apa ya yang bisa dikemasnya menarik gitu, akhirnya kita bikin ya konsep Ruang Pangkas ini. Sebenarnya harganya paling affordable untuk di tengah kota gitu, terus konsep tempatnya juga nyaman sih gitu kan, dan memang ya target pasar kita emang 17 sampai 30-an sih. Oke, variabelnya apa aja tuh Kang yang ngebuat tadi ya cukup banyak waktu mikir tadi ya, lihat orang Bandungnya. Iya, gitu sih, lebih ke trennya atau apa tuh? Iya, terutama sih lebih ngelihat spending untuk cukurnya juga ya, gitu kan. Pengen tahu dulu sebenarnya. Akhirnya setelah ya makanya tadi ngelihat beberapa tempat barber juga, ya baru kayak mungkin nemu titik tengahnya juga kali ya gitu. Kayaknya kita main di segmen ini aja deh gitu. Dan akhirnya ya memutuskan, makanya ketemu konsep yang sekarang tuh itu sih. Jadi ya variabelnya dari spending orangnya berapa gitu, terus kayak biasanya dia selain haircut itu ngapain, ternyata banyak tuh daging-dagingnya. Maksudnya kayak ternyata ini rame kok di sini, misalnya ada perming tuh yang ikalin rambut gitu, atau hair color ternyata lagi oke juga kan gitu, segala macem ya itu sih variabelnya. Oke, pengen tahu dong Kang, sedikit bocorin nih ke pendengar kita, basic haircut
untuk cowok ya pasti cowok ya yang dipegang ya. Di ruang pangkas start dari berapa? Karena kan sekarang rata-rata ya mungkin kalau udah level barber ya 60, 75, 80 biasanya gitu. Kalau di ruang pangkas mulai dari berapa? Kita start dari 50.000 aja dari sih 50. kan. 50 itu udah dapat haircut aja sih. Ya basic ya. Basic haircut aja gitu dengan 50.000 sih. Makanya dibanding kompetitor lain sih kita udah paling cengli lah gitu bahasanya. Iya sih, apalagi di tengah kota ya. Iya, apalagi itu sih kita selalu jual tengah kota juga gitu kan. Tempatnya nyaman juga lah gitu pasti ya. Oke. Nah yang menarik lagi adalah ketika sudah running. Tadi kan di awal pertimbangannya lumayan tuh ya. Iya, 6 bulan. Apa ya? Kurang lebih 6 bulan Oh nunggu. iya, ada 6 bulanan kayak ada 6 bulan. Setelah running apa hasil kesan pertama setelah dijalankan? Kesan pertama sih jujur di SDM. Nomor 1 itu ternyata. Jadi memang turnover pegawainya tuh tinggi sih Kang. Jadi Capster ini kan memang dia mungkin punya idealis masing-masing. Iya sih. Mungkin ya apa ya, dirinya juga mungkin kan backgroundnya juga seniman lah ya gitu, bisa dibilang seniman rambut apa. Jadi memang susah untuk kita ngasih paham mereka mengenai gimana culture kita mau jalan gitu kan. Jadi kadang satu sisi itu kayak Pak ini jangan ini segala macam Pak, ini saya. Jadi maunya dia juga apa ya, mau dia sendiri gitu sebenarnya. Iya. Itu sih paling yang awalnya susah. Jadi kita hire gitu, sempat ganti cuma 2 bulan, ganti lagi beberapa kali. Akhirnya saya juga mikir sistem yang baru deh gitu kan. Gimana caranya biar mereka juga tetap ngikut konsep kita gitu, ngikutin maunya. Akhirnya ya yang sekarang sih alhamdulillah Capsternya udah setahun di kita, nggak kemana-mana juga. Alhamdulillah dengan peningkatan juga ruang pangkasnya sih untungnya. Iya. Kang Raffi sendiri akhirnya mempelajari nggak tentang apa namanya ya style rambut ada gimana aja, mungkin ya apakah sampai ke tahap itu juga atau nggak saya ngurusin bisnisnya aja deh gitu? Sejujurnya sih ngikutin juga sih Kang, kayak tren rambut sekarang. Soalnya saya juga suka nanya Capster kan kayak gimana nih, apa yang lagi musim, ngikutin apa, kayak saya nanya-nanya aja gitu kan, internet kayak ini lagi musim ini segala macem, kayak burst fade mungkin sekarang, kayak pemain timnas kemarin yang bawa kan banyak style-style gitu. Ya terus sisanya ya ngikutin tren juga lah. Jadi saya juga pasti ke Capster sih selalu brief kayak kalau haircut atau modeling harus selalu update juga gitu. Jadi mereka apa ya, tetap ngikutin apa ya, tren saat ini juga sih gitu sih Kang. Berarti kalau di ruang pangkas ini lebih ke apa ya, karena kan kadang ya konsumen customer atau apa ya atau pelanggan gitu ya, itu kan mungkin ada yang tipenya menyerahkan ke Capsternya gimana bagusnya, terserah atur aja lah gitu. Kadang kan biasanya Capster juga nanya mau di gimana ini rambutnya. Nah kalau di ruang pangkas termasuk yang pendekatan awalnya gimana, nanya dulu ke apa namanya ke pengunjungnya mungkin atau kalau misalkan pengunjungnya menyerahkan juga ya oke, kita giniin ya gitu. Sebenarnya kalau di ruang pangkas sih tergantung customernya juga. Kita sih sebenarnya nyediain SOP-nya tuh duduk, terus kita ada handuk dingin untuk welcome juga, welcoming treatment lah ya sebutannya, biar kayak mungkin panas kayak gini saya masuk kan buat negerin gitu. Baru silakan kan misalnya mau scan menu, kalau yang baru datang sih biasanya di scan menu tuh. Di scan menu ada pilihannya kan tadi basic haircut, ada yang haircut sama cuci sama atau yang paling lengkap tuh 60 udah lengkap. Nah dia milih itu, baru kita ngomongin hairstyle-nya mau gimana gitu kan. Ya baik lagi ke mauan customer ya gitu kan. Capster saya sih selalu di briefnya gitu dulu aja maunya dia. Tapi kalau dia bebas, paling nyaranin juga Capsternya kayak mau ada apa, kepikiran model apa nih Kak kira-kira, biasa ngasih referensi. Paling gampang kan misalnya dari ya artis atau apa dulu, paling gitu aja sih. Soalnya kan sekarang kalau pakai kayak apa, buku menu gitu udah nggak ini tuh ya, apalagi poster ya. Iya poster gitu kayak poster tahun mana gitu ya, ala-ala 2000-an gitu. Betul. Jadi gitu sih. Kalau yang sekarang lagi ngetren siapa aja nih Kang? Atlet tadi mungkin ya? Iya sih paling atlet gitu kan, kayak contoh model-model burst fade itu yang belakangnya tipis terus agak ngotak. Terus sekarang apa ya, long trim juga sebenarnya masih oke. Fade-fadean pokoknya masih tren lah sekarang, mau itu medium, low atau high. Paling ya sisanya taper tuh yang abadi, taper tuh selalu nggak terlalu tipis juga sih. Jadi ya
tapi kebetulan akhir-akhir ini sih kalau dilihat banyak banget yang itu sih Kang, banyak banget burst fade atau apa itu ya gara-gara cuma mungkin lihat bola atau apa banyak aja gitu sih. Kayaknya salah satu apa ya, trendsetternya itu kalau buat cowok ya apalagi pasti atlet bola sih. Iya, Ronaldo lagi kayak gimana ikutin. Iya, kadang kan kayak gitu. gini gitu. Kalau dulu mungkin Beckham kayak gini ikutin Iya, gitu. Kalau sekarang juga mungkin Beckham Putra gimana sekarang ya. Iya, gitu ya. Kalau main Persib dan sebagainya kan ngikutin. Iya, dan bener kan. Gitu. Iya. Ya, tadi kalau kita ngomongin soal tantangan dan kesan lah kali ya di awal, SDM ternyata lumayan ya. Betul, SDM gitu sih utamanya. Nah, tapi di sisi bisnis yang paling berat untuk hari ini di apa namanya usaha barber ada di mana sih Kang? Hanya di SDM mungkin jadi salah satu faktor, tapi ada lagi yang jadi tantangan di bisnis barber. Sebenarnya kalau tantangan sih sekarang lebih ke tetap ada persaingan aja sih ya. Persaingan juga dalam arti kayak kita kan selain haircut itu ada treatment misalnya hair coloring gitu kan, ada perming, down perm segala macem lah. Paling ya itu kita juga harus pinter-pinter apa ya, adain misalnya promo atau apa, karena sejujurnya semakin kesini juga ada salah satu ya brand cukur juga yang kayak ngasih harga kayak wah makin dalam juga kan tuh, kita kadang kayak anjir bisa ngasih harga segini juga kan kayak bingung juga pasti sih persaingan ya di situ-situ aja. Cuma alhamdulillahnya sih per sekarang ya si ruang makas ini terus meningkat sih Kang gitu. Padahal saya untuk marketing sejujurnya organik aja sih Kang gitu, nggak terlalu, kita TikTok aja bahkan kayak nggak jalan gitu. Karena Instagram sama kita tuh cafe hopping gitu sebenarnya yang berjalan lumayan sih. Jadi dari satu cafe kita pop up ke cafe lain gitu kan, ke coffee shop. Oh jadi apa ya, justru menjemput bola lah istilahnya. Iya, menjemput bola gitu. Kayak kita udah beberapa kali pop up juga sih di coffee shop dan itu lumayan ada impactnya gitu. Kayak kemarin saya lihat ada di ini di apa namanya di Kings, ada juga yang kayak gitu. Gitu. Jadi bikin booth khusus kayak gitu. Sekarang gitu. Mungkin trennya juga ada trennya juga sih cafe hopping itu. Saya mulai juga beberapa brand ada yang ikut. Selama menjalankan bisnis ini Kang, apa ya, justru kan kita pengen dapat pelajaran itu dari apa ya, kira-kira ancamannya lah di mana sih ngejalan bisnis ini. Kalau yang selama akan jalankan di sini, hal paling beratnya di mana Kang? Sebenarnya kalau paling berat balik lagi ke ngurus SDM itu aja sih, capsternya paling. Terus sebenarnya sisanya sih kalau menurut saya masih bisa ke handle sih Kang, alhamdulillahnya gitu. Belum nemu kendala ya, paling itu kan terus aja update hairstyle bukan, atau update marketing lah. Capsternya juga berarti diarahkan untuk terus update juga ya. Iya pasti sih. Tapi secara skill mereka ada momen khusus nggak sih kayak upgrading skill atau dikursuskan lagi atau memang akan nyari yang udah terlatih aja sih gitu. Kebetulan sekarang tuh kalau yang full time ada 3 kan. Jadi saya ngebaginya tuh sebenarnya ada yang head barber tuh dia udah senior, 2 laginya ini masih yang pengalamannya ya 4 tahun di haircutnya gitu. Tapi mereka saya lihat intinya sih dari skillnya nggak beda jauh juga sih. Nah kita sih sebenarnya kalau upgrade skill itu sih sebenarnya pernah juga dilakuin sebenarnya. Dan gimana ya, kan kita ke capture itu nggak bisa kayak ngunci nih kayak yaudah gue kontrak misalnya kayak berapa tahun gitu tapi di-upgradein skill ini segala macam. Nah kita tuh sebenarnya ruang pakas sebelumnya pernah nyoba gitu untuk kayak upgrade skill dia, ngasih ini dia, dan ternyata setelah akhirnya keluar gitu. Jadi kayak sayang juga lah untuk capek ya ngajarin, habis ngajarin gitu ya. Ngajarin kita spend juga kan buat dia upgrade skill, dia udah bisa ini itu gitu. Terus ninggalin. Iya, cabut juga tanpa kayak pengen sharing yang gak masuk akal aja menurut saya gitu sih. Artinya jadi bisnis ini bicara tentang orang sih ya. Iya, itu produknya tuh emang orang ya. Iya.
kuncinya itu sih makanya. Oke. Kan kalau misalkan kayak bisnis makanan F&B, ya udah produknya makanannya gitu. Iya betul. Tapi kalau ini kan berarti ngomonginnya skill. Dan salah satu ancamannya berarti kalau ngomongin skillnya dibawa pergi nih. Nah itu dia, sekalinya cabut kan kepala juga cabut nih kan. Bisa ada juga langganan kan, misalnya mau sama capster A gitu. Makanya kita menyiasatinya sih untuk haircutnya kita bener-bener nggak ada pilihan apa-apa juga sih yang, jadi nggak ya, mungkin beberapa brand barber misalnya suka ada sama si A harga sekian sama si B gitu kan. Kalau kita Ruang Pangkas emang dari awal nggak mau terkenal brandnya gara-gara si capsternya sih gitu. Justru pengen kayak tahu Ruang Pangkas tuh ya udah semuanya juga bagus kok gitu. Berarti ya rata ya harga layanannya untuk capster manapun harganya sama. Iya sama. Betul, gitu. karena beberapa barber ya biasanya ada yang tiap capster tuh beda tuh range-nya kan. Iya bener. Kayak gitu. Di Bandung tuh ada kayak misalkan ya capster A 60, capster B ya 80 naik lagi gitu. Ada yang sampai 90, ada yang 100, bahkan ada yang sampai ratusan ribu juga ada. Iya, banyak sih kan. Oh, ratusan ribu udah banyak. Oke. Nah, tapi sekarang tuh kan ngomongin soal barber, biasanya juga barber itu lagi tren juga ngeluarin produk. Nah, kalau di di Ruang Pangkas udah ada produknya atau menuju ke sana, atau kayaknya kita fokus dulu di layanan haircutnya, ada nggak sih? Kalau kita hair product kita baru ada hair tonic sih kan. Udah ada berarti. Ada hair tonic juga dari ya campuran kita juga lah gitu, emang produksi kita. Akhirnya awalnya nyoba itu dulu kan. Nyoba hair tonic, ternyata responnya bagus sih. Tadinya memang mau langsung ngembangin ke hair product lain kayak clay. Sekarang tuh powder. Iya. Bagus banget lah clay powder, pomade udah agak ditinggal sekarang kan. Sekarang lebih ke powder karena kalau pomade kan masalahnya tuh isunya tuh lengket. Iya, lengket, kan? Ya kan orang mungkin malasnya di situ kalau pomade. Iya sih. Powder kan lebih natural juga kan, terus kuat dia tuh. Jadi kalau pakai motor juga kayak santai aja sih, rambutnya masih oke lah. Iya. Ngomongin soal kompetitor Bandung, apalagi kayaknya setiap jalan ada aja tuh. Betul. Tempat pangkas kayaknya ya di sepanjang jalan ini aja pasti di sini ada. Kalau kita agak lurus sana ada. Ada Vince di sana. Gimana nih Kang strateginya kalau Akang sendiri udah pokoknya nungguin yang lewat aja atau memang ada pola sendiri yang Akang lihat supaya bisnis ini terus growth gitu ya. Kalau Akang sendiri ngeliat potensi secara bisnis di barber dan termasuk pengembangannya kayak gimana nih Kang? Ya sebenarnya kalau dari Ruang Pangkas sendiri ya memang kan tadi organik ya. Organik tapi kita juga tahu nggak mungkin seorganik itu. Makanya sebenarnya kita kalau kayak Instagram Ads juga masih main gitu. Terus Google Review juga salah satu sebenarnya kunci juga sih ternyata gitu. Orang ngelihat kayak lihat berapa bintang nih gitu. Iya gitu kan sempet. Jadi kita sih tetap kalau misalnya ngelihat potensi haircut juga ke depan sih masih, dalam artian kalau kita sekarang ngomongin teknologi kayaknya belum tergantikan sih, kayak mungkin kan kayak orang dicukur mesin gitu kayak kurang lah gitu rasa feel service-nya gitu, atau kayak mungkin sempat juga ada tuh yang waktu itu beberapa sisi kamera, cuma kan ya cuma itu doang mungkin ya sebatas teknologi. Jadi untuk mungkin potensi ke depannya masih akan sustainnya lama lah, nggak tergantikan dengan teknologi, apalagi kayak misalnya sekarang AI atau apa kan juga udah mulai canggih. Cuma kalau jasa gitu kan kayak haircut sih harusnya masih sangat besar sih gitu. Oke, tantangan terbesar tadi justru SDM-nya sendiri. Iya itu. Gitu kan, ngomongin soal pelanggan ya organik pasti berjalan. Ditambah lagi sekarang kompetitor juga ya, kalau mau dibilang kompetitor setiap jalur ada aja ya biasanya barber itu. Gimana Kang jaga loyalitas? Karena jujur saya sebagai yang sama lah ya, kita kalau ke barber, jujur saya termasuk yang di sini kurang cocok nih, pindah gitu. Terus kemudian nyobain di sini kadang cocok tapi besoknya ganti capsternya beda ternyata, pindah lagi. Gitu. Nah kalau di Ruang Pangkas sendiri treatment untuk ngejaga loyalitas customer itu ada nggak? Sebenarnya kita ngelakuin yang pertama sih mencoba ngelakuin dari SOP sendiri ya. SOP-nya tadi. Dalam artian untuk servis dari Ruang Pangkas dan untuk SDM-nya sendiri yaitu capster. Jadi kita sih selalu brief bahwa
pokoknya apapun yang terjadi, mau lagi bad mood atau apa ya wajib melakukan SOP kita gitu. SOP yang bener-bener kayak ramah ya, bisa ya tadi misalnya nyajin welcome treatmentnya juga bener gitu kan. Salah satunya juga itu sih. Terus yang kedua, kita memang kemarin tuh lagi ngeluarin member juga untuk memangkas. Jadi kita ini sekarang lagi nyoba kalau 3 kali pangkas tuh dapat hair tonic, nanti kayak 6 kali itu bisa free haircut. Nanti setelah dia ngembalin membernya itu, dia akan dapat eksklusif member gitu sih Kang. Jadi akan diskon seumur hidup lah. Bisa upgrade tuh fasilitasnya ya. Iya, jadi dapat diskon aja terus gitu. Nanti akan, ya ini masih digodok sih, cuma udah keluar ya member ini, tapi yang eksklusif member ini akan ada diskon seterusnya, dan lainnya masih dipikirin sih. Jadi ya salah satunya juga itu sih, untuk menjaga loyalitas customer. Berarti sekarang eranya untuk ningkatin value kali ya. Iya, ningkatin value-nya ya. Iya sih, karena kalau bicara jago-jagoan haircut, si capsternya gimana Kang? Itu juga ngaruh banget atau sekarang susah ya gitu kalau misalkan jago-jagoan styling misalkan gitu? Atau sebenarnya kalau dari jago-jagoan haircut memang ada ini juga sih, ada sedikit beda. Misalnya contohnya saya punya capster ini 3. Jadi yang satu itu dia di fade-fade-nya emang rapi gitu, gradasinya bagus gitu, smooth. Tapi satu lagi di fade-nya biasa aja, tapi dia jago di long trim segala macem gitu, juga memang jadi pengaruh juga sebenarnya sih gitu. Jadi emang untuk potongan nggak selalu sama persis gitu kayak jago-jagoan cukur sih. Jadi ya kayak emang kita juga ya susah sih kalau ngadu jago cukur mah. Sebenarnya biasanya agak-agak mirip aja gitu sih. Cuma memang capster punya lebih ahlinya di mana biasanya gitu sih, lebih kelihatannya di mana gitu. Oke. Biasanya nih Kang, berdasarkan pengalaman, yang paling dicari konsumen, ya dicari pelanggan itu apa sih? Kenyamanan tempatnya, atau memang alat yang digunakannya kelihatannya ini alatnya kayaknya udah canggih-canggih nih. Karena kan gunting juga ternyata ada yang sampai puluhan juta ya. Gitu. Saya juga baru tahu ternyata gunting doang sampai puluhan juta, kaget banget juga sih. Asli gitu. itu juga sih. Oke, itu sampai 20-30 juta custom kan soalnya itu. Buat tangan si capsternya gitu. Ya sebenarnya memang kayak kalau dari si capsternya mah apa sih Kang tadi? Ya ini lebih ke apa ya? Di sisi sorry saya jadi agak keskip nih. Tapi bicara tentang apa yang dicari konsumen. Apa yang dicari konsumen, apakah itu tempatnya? Maksudnya yang pertama dicari itu apa sih? Biasanya kalau Kang lihat pasti pertimbangin servis dulu sih Kang. Servisnya tuh jadi kayak misalnya kalau kita gimana ruang pangkas ada masukan, ini servisnya enak, pijatannya enak juga, misalnya kayak hair washnya bersih segala macam, potongannya juga oke. Itu nomor satu. Yang kedua ya pasti di mention tempatnya juga ternyata estetik juga ya, enak kayak kafe gini, kayak ngantuk kalau dipotong di sini. Nah gitu sih. Tapi selalu utama sih servis sih, dari haircutnya mereka nilainya dari kayak hair wash sama pijatnya juga gitu sih. KPI-nya berarti apa aja tuh Kang? Kalau untuk si capsternya mungkin sebenarnya kalau ngomongin KPI-nya sih kita base dari SOP aja sih gitu. Jadi misalnya kayak contoh berapa pelanggan hari itu kita cek, misalnya handuk dinginnya keluar apa enggak. Berarti misalnya kalau ada 3 yang nggak keluar nih, ini nggak ngelakuin si ini, berarti kan kenapa ya, kayak lupa apa segala macem di situ. Handuk panas juga kita selalu tiap bulan juga monitor keluarnya gimana nih, sesuai apa enggak KPI-nya. Paling sama ya itu sih dari ini pelanggan juga komplain kadang. Komplain ada juga. Sebenarnya pernah ada. Dan ya tapi untungnya nggak sampai yang gimana banget lah ya. Cuma ya ada aja gitu sih Kang. Ya pastilah wajar kan di bisnis begini ada komplainan juga. Pernah menghadapi ini nggak Kang, kayak titik di mana ngerasa tadi udah sih ya sebetulnya bisnisnya kerasa berat atau apa gitu. So far yang buat Akang ini kan tahun ketiga berarti ya? Tiga tahunnya. Yang buat Akang tetap optimis jalanin bisnis ini, itu ada di mana aja tuh Kang?
hal-hal yang buat Akang terus optimis di bisnis barber ini? Iya, yang terus optimis sih menurut saya pertama tuh ngejalaninnya itu nggak seberat yang dibayangkan ternyata tidak seberat atau itu mungkin juga. memang saya udah melewati fasenya aja kali ya Kang ya. Iya. Jadi memang sistemnya kebentuk, terus juga saya spend marketing nggak terlalu gede, tapi alhamdulillah tuh terus improve aja gitu sih Kang. Jadi kayak masih yakin kalau kita mungkin lebih all in di entah di marketing atau apa, mungkin bisa boom juga TikTok gitu segala macem kan. Jadi ya melihat potensinya ya itu sih gitu. Jadi maksudnya kayak pikiran juga untuk nyerah lah gitu. Iya. Oke, nah Kang, yang ngebuat Akang menyenangi bisnis barber ini ada nggak? Maksudnya bukan ada sih ya, tapi pasti ada ya. Iya, pasti ada ya gitu. Maksudnya yang paling ngebuat Akang menyenangi bisnis barber ini di poin mananya nih Kang? Ya saya sih kalau paling menyenangkannya ya di poin ini aja sih kan, kayak karena saya suka haircut juga, jadi kayak ngeliat customer gitu tuh apa ya, happy gitu kan dipotong gitu terus puas juga, itu ya jadi seneng ya, kayak ngulik juga saya sambil belajar, tapi kan apa bisa ngederek sendiri lah gitu kan sebenarnya. Jadi yang ngeliat customer yang misalnya bisa aman bagus gitu, itu emang kesenangan aja sih gitu, karena saya juga hobi potong rambut, jadi kayak ngeliat yang potong rambut apa gitu, ternyata belajar sedikit juga sempet kayak seru juga. Pernah nyoba nggak motong rambut orang? Kalau customer jujurnya belum sih. Customer belum berani ya. Okay. Cuma kayak kalau nyoba kayak ke keluarga atau ke iseng gitu pernah aja sih. Cuma belum pernah kalau sampai konsumen langsung sih belum berani. Maksudnya udah ada dalam tanda kutip kelinci percobaannya gitu? Iya ada, benar. Jujur. Kayak di luar Pangkas gitu, nyobain kayak ini caranya gini. Tapi gimana hasilnya waktu itu? Ya masih ya belum standar lah, jauh. Ternyata emang susah juga sih ya, kita emang harus intens juga kayak 3 bulan kita ngelatih soft skill itu juga kan gitu. Berarti ya harus terlatih kali ya? Harus terlatih, ternyata betul-betul nggak bisa kayak waktunya dibagi-bagi, jadi kayak sebisa mungkin ya tiap hari tuh cukur orang lah gitu. Yang akan pelajari sejauh ini dari dunia barbernya ya, apa namanya, apa sih yang jadi challenge bagi setiap capster, mungkin kalau akan mungkin dapat ceritanya mereka atau pernah ngerasain sendiri juga, di mana memahami bentuk kepala kah mungkin, atau menyesuaikan wajah orang itu, ternyata style rambut tuh ngaruh ke wajah orang dan sebagainya. Dunia barber tuh tantangannya di mana aja sih Kang? Maksudnya secara ini ya, secara skill mungkin tadi. Iya, kalau teknis skillnya gitu ya. Kalau secara teknisnya betul sih tadi apa yang akan bilang, contohnya kayak bentuk kepala, bentuk muka, atau kayak mode rambut itu menurut capster juga susah sih. Kadang kayak customer tuh expect-nya kayak gini, udah dikasih tahu nih kayak Mas tapi kalau kayak gini nanti hasilnya kurang gini. Tapi saya nggak apa-apa deh nyoba. Tapi pas udah kayak, wah ternyata kurang bagus ya apa gitu, nyoba lagi gitu segala macam. Ya paling tantangannya itu aja sih, karena ya apa ya, kadang ekspektasinya aja gitu kan. Ya maksudnya dia harus menyesuaikan juga gitu. Jadi capster kadang suka susah ngasih pemahaman juga gitu. Kalau ini sebenarnya nggak bisa, cuma kadang ya maunya gitu aja sih. Oke. Untuk saat ini Kang di Ruang Pangkas ada berapa apa istilahnya? Outlet atau apa workshop atau apa istilahnya sih kalau untuk outletnya sih baru satu sih baru ya. Satu. Belum sempat juga kepikiran untuk di luar kota gitu ada, cuma belum dulu deh, saya belum mau juga gitu untuk expand. Jadi kayaknya kepikiran ekspansinya masih nantilah di atas 3 dulu sampai benar-benar tenang dulu deh gitu. Apa sesuai target terus aja gitu, ngejar target baru kita pede lah gitu. Buka lagi sih. Berarti saat ini masih di tahap apa ya? Masih proses pematangan. Iya sih, sejujurnya pematangan juga. Soalnya kan ya beda, kita kan emang bukan kayak tipikal franchise juga ya gitu. Jadi emang maksudnya ya udah aja jalanin dulu sampai pakem baru kayak kita coba buka lah gitu. Oke. Kang, ketika membangun bisnis pasti butuh dorongan ya, motivasi, dukungan gitu. Kalau Kang sendiri melihat secara bisnis secara luas lah ya, nggak cuman dari sisi apa namanya Ruang Pangkas aja misalkan, bisnis Akang juga tadi kan ada IO dan sebagainya. Bergelut di bidang bisnis yang Akang rasa paling penting itu di sisi apa sih Kang? Maksudnya dalam hal apa gitu supaya
bisnis itu bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi kita, mungkin rencana kita? Nomor satu sih yang paling penting menurut saya juga menjaga trust sih kalau bisnis itu. Kepercayaannya, kepercayaan apapun itu ya. Terus rasa kepercayaan kita juga ke partner lah gitu, itu nomor satu sih, sangat krusial juga. Dan yang kedua sih menurut saya juga kita harus tahu kita maunya apa gitu loh di bisnis itu gitu. Jadi ya itu menurut saya sih ya 2 fondasi aja sih, menjaga kepercayaan dan kita tahu mau ngedirect ke kemana sih, sebenarnya itu aja. Apalagi kalau misalkan sifatnya kerjasama dengan partner ya, ada partnernya ya. Tapi dengan partner sejauh ini ada ini nggak, beda pendapat, selisih pendapat dan sebagainya? Kalau bisnis sempat ada sih, sempat ada juga ya? Cuma untungnya nggak terlalu gimana juga lah gitu. Handle-nya gimana Kang? Sebenarnya nomor satunya cuma komunikasi aja ya Kang, sebenarnya baik lagi sih, kayak selagi kitanya juga komunikasinya baik gitu, itikatnya juga baik gitu kan ya, bisa segala permasalahan bisa diselesaikan juga sih gitu ya. Sebenarnya itu aja, tergantung komitmen orangnya juga gitu kan. Ya itu aja sih kan. Ya diobrolkan lah ya. Gitu lah ya, bisnis itulah, mau masalah apapun kan pasti ujungnya saya uang atau apapun pasti sensitif lah. Iya sih, apalagi ngomongin uang ya. Betul. Makanya sebisa mungkin ya kita juga komitmen dan ngejaga trustnya itu sih. Menjaga kepercayaan atau integritas kali ya. Iya. Kayak gitu. Ngejaga integritas kita, terus juga tadi komunikasi itu penting banget. Betul. Seberapa besar peran dukungan lingkungan sekitar, keluarga mungkin? Oh pasti besar sih Kang. Terutama sih kan saya kalau saya sama mama aja ya. Jadi emang mama motivasi utama lah sebenarnya gitu ya. Kayak doa ibu deh, berkahin aja. Jalan tim sama doa usaha. Istri belum ya? Doa istri belum. Semoga aja. Oke, doa ibu yang pasti itu terus menyemangati juga ya. Iya, dan ya tentunya lingkungan yang positif juga ya Kang, untuk membangun juga gitu. Kita bisa brainstorm bareng gitu kan, di lingkungan pertemanan kita juga enak lah gitu. Salah satunya ya di HIPMI juga gitu kan. Saya juga membangun relasi juga kan gitu, gimana sharing-sharing usaha, karena saya juga kan masih baru lah gitu hitungnya dibanding yang lain. Oke, sorry Kang, mulai bisnis barber usia berapa waktu itu? Berarti saya mulai sih dari 25 tahun kalau barber. Oke. Sebelumnya kalau ngomongin ini mah agak melanglang buana. Iya, bisnis sebelumnya. Saya tuh sebenarnya mah kalau cita-cita nih. Cita-cita itu saya pilot. Saya sekolah penerbangan 2016. Oh, udah sekolah penerbangan. Di Bandung sini, Bandung Pilot Academy. Okay. Terus saya lanjut sampai ke 6 flying school yang punya Sriwijaya. Iya. Waktu itu ya sebenarnya udah tinggal rating jadi pilotnya di Sriwijaya sih, cuma karena company-nya juga bangkrut segala macem, akhirnya saya tuh ngambil kuliah dulu dengan ngambil HI, baru mulai ya dari mulai bisnis tuh 2019 lah, nyoba dari bikin minuman, sempat bikin toast juga saya, F&B gitu. Pernah juga ke F&B? Pernah. Terus kayak akhirnya karena keluarga sempat di kontraktor, nyoba kontraktor juga, cuma saya sih nggak cocok aja cara mainnya gitu, nggak menurut saya nggak lah gitu. Jadi baru mulai Ruang Pangkas itu sama IO sih. Ruang Pangkas sama IO akhirnya yang hari ini ya. Dari pilot ke F&B pernah. F&B ya segala macam cobain lah. Produk minuman pernah. Nyoba aksesoris handphone juga sempet lah. Pokoknya usaha-usaha gitu cobain aja. Sampai akhirnya nemu sekarang gitu. Di barber sama di IO ya. Betul. Oke, prinsip tadi soal bisnis tentang apa ya yang harus dipegang kali ya. Tadi kan kejujuran, integritas lah ya. Komunikasi itu penting, yang nggak boleh dilakukan oleh seorang pebisnis. Ya pasti udah pasti menipu lah, nomor satu kan. Menipu, terus ya menurut saya apalagi ya, ya kejelekan manusia aja sih ya, semuanya manipulatif, menipu juga, niat ya tidak baik aja sih gitu sih kan. Terus ya mungkin menganggap enteng juga semua permasalahan gitu sih gitu. Kalau usaha atau bisnis tuh gimana ya, kita mikirnya mungkin bisa 24 jam gitu ya, karena mau gimana gitu kan segala macam. Jadi ya mah harus fight aja sih gitu, nggak boleh gampang menyerah juga lah gitu sih. Klasik aja lah. Iya sih. Oke. Nah, Akang melihat bisnis itu sebagai apa sih Kang? Wadah ekspresi kah?
nyari cuan aja sih sebetulnya misalkan atau ada hal apa aja yang Akang lihat atau gimana Akang melihat bisnis itu sendiri? Sebenarnya kalau menurut saya melihat bisnisnya udah pasti kalau untuk hidup ya, ya maksudnya cuan lah, wadah cuan itu utamanya lah. Tapi memang setuju juga sih kalau dibilang wadah ekspresi. Tadi kayak misalnya kan saya buka ruang pangkas itu memang saya hobi berangkat potong dari rambut. hobi ya. Hobi potong rambut itu jadi ya kayak mengekspresikannya, ya udahlah kenapa nggak sekalian saya coba bisnisnya juga gitu kan. Sebenarnya ya jadi ya dari dua hal itu aja sih gitu. Melihat bisnisnya. Ya tadi ya bisa mengekspresikan diri, dapat cuan udah pasti ya. Iya, cuan kan sumber hidup dan uang. Bener sih. Belum lagi mungkin bisa ngerekrut orang, mempekerjakan orang juga. Iya, itu juga benar sih ya. Mungkin itu benar bisa, juga lebih luasnya itulah mempekerjakan orang juga kan, memberi hidup, insyaallah juga berkah lah gitu. Iya. Nah, Kang, di luar sana banyak yang seusia Akang mungkin ya. Pengen bangun usaha tapi belum jalan-jalan. Menurut Akang sendiri, kalau Akang sendiri ngelihat fenomena kayak gitu, problemnya di mana ya kira-kira? Mungkin kalau problem utama sih kalau sekarang ya dari rasa kepercayaan dirinya mungkin masih takut ya kan. Terus mungkin beberapa mungkin ada kendalanya modal sebenarnya. Tapi ya baik lagi sih sebenarnya kalau kita juga mau yakin gitu. Sebenarnya untuk usaha modal atau apa tuh menurut saya menurut saya sih masih ada jalannya gitu kan. Selagi kita mau jelas dulu, mau tahu nih mau apa deh usaha, misalnya mau usaha A, kita tuh tahu kita diatur mau apa segala macem, ininya nanti bakal gini, ini risikonya kita pelajarin lah gitu kan, si SWOT-nya gitu segala macem. Nah nanti ya kita bisa ngobrol, misalnya kita punya temen atau ada relasi itu kan terbuka aja, nanti mungkin dia tertarik atau apa. Jadi ya maksudnya mau chip in atau segala macem bisa. Jadi ya mungkin kendala utamanya ada takutnya juga mungkin terus mikirnya mungkin kendala modal juga dan ya memang risiko yang lebih besar itu. Overthinking kali ya. Iya, OVT-nya kan tinggi banget pasti. Bener. Ya dan ya itu sih pasti. Oke, so Kang mungkin Kang Raffi kan punya tadi ya ada IO yang bahkan bisa nembus ke KAI tadi. Ini kan nggak gampang ya sebetulnya ya masuk bisnis ke level itu gitu. Ya di saat sekarang juga ada barber dan sebagainya. Megang bisnis kanan kiri, manajemennya gimana nih? Nah itu sih sebenarnya kalau manajemen sih manajemen waktu gitu kan yang utama. Ya itu aja sih, komitmen diri aja. Komitmen kita, komitmen aja sih, balik lagi. Ada mood nggak? Maksudnya mood, aduh lagi capek nih gitu. Nah itu mungkin bahasa kasarnya setannya aja. Moody gitu kan, malas. Cuma ya gimana, kita nggak akan jalan sih pasti gitu ya. Tapi manusia juga nggak munafik, ada masa itulah ya. Saya juga jujurnya banyak lah melewati itu gitu kan, ditambah perusahaan lain gitu. Cuma ya makin memang pengalaman yang berharga kan, apa ya bisnis itu pengalaman juga sih salah satu yang termahalnya. Jadi ya saya belajar dari itu untuk buat manajemen waktu gitu kan, schedule yang baik ya, intinya memotivasi diri aja mau gimana pun gitu sih. Oke, nah mungkin saya sebetulnya masih punya banyak pertanyaan, tapi satu lagi barangkali minta pesan nih buat pendengar kita ya, untuk X People. Apa nih Kang yang seorang Raffi bisa sampaikan ke X People, ke pendengar kita tentang gimana cara mereka melihat bisnis, mereka melihat dunia usaha, mereka melihat tentang sebuah perjuangan kali ya. Gitu, perjuangan dalam dunia usaha dari seorang Raffi yang masih muda banget. Ya kan, masih muda banget. Tapi ya karyanya tadi ada barber, kemudian IO itu juga kan bagian dari karya ya. Iya lumayan. Kan bikin acara, iya kan. Baru juga gimana sih, caranya bikin orang nggak bosan di acaranya, gimana caranya acaranya menarik dan sebagainya. Iya betul. Nah mungkin kasih tips dong, kasih pesan dong buat pendengar kita nih. Iya, pokoknya apa ya, intinya jangan pernah minder dulu di awal gitu ya. Selalu melihat sebenarnya semua di kehidupan ini ada peluang.
Jadi dari mulai, wah sekarang apalagi kita bisa ngulik lewat sosmed, lewat apa, dan semua peluang itu bisa jadi duit. Mau dagang pun dengan apapun itu, pasti jadi untung gitu. Dan mikirnya kita harus selalu, apa ya, one step ahead-nya ya ini akan berkembang aja terus. Jadi jangan takut melangkah, kalau mau mulai bisnis itu jangan takut dulu. Jadi coba dulu aja. Ketika mungkin nanti gagal, failure atau apa, terus aja sampai nanti pasti ada ritmenya. Soalnya saya juga ngalamin itu sih Kang kan gitu ya, masalah kayak turun naiknya gitu kan ada, tapi kalau kita terus-terusan nyoba pasti ketemu satu hal yang kayak oh ini bisnis ini gitu. Jadi ya apa ya, intinya harus terus di-push aja gitu, jangan menyerah sih. Bisnis itu soal berani mencoba, setuju? Iya, setuju banget. Harus berani mencoba aja itu. Oke, siap Kang Raffi. Makasih banyak udah berbagi dengan kita di 90,9 FM. So, itu dia X People ya, obrolan kita bersama dengan Raffi, ownernya Ruang Pangkas ya, yang selain itu juga megang IO juga. Tahun ketiga megang Ruang Pangkas, tentunya semoga grow terus Ruang Pangkasnya juga ya. Amin Kang. Meskipun sekarang kayaknya belum mau ekspansi, tapi nanti bakal ekspansi. Insya Allah pasti sih. 5 tahun ke depan mau pegang apa, punya apa? Ya pengennya buka 2 lagi gitu kan. Ya untuk Ruang Pangkas ya punya, ya pengen jadi brand yang dikenal juga gitu kok. Banyak juga sih plan-plan ke depan. Oke, siap. Thank you. Makasih banyak udah berbagi sama kita. Yang pasti sukses terus juga buat Kang Raffi. Amin. Dan X People, itu dia obrolan kita kali ini di Titik Temu bareng saya Ardiansyah dan juga Kang Raffi. Hari ini kita kolaborasi dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. So, sampai jumpa lagi X People di program Titik Temu berikutnya. Sampai jumpa. Bye.